Mempunyai impian besar dan memilih menjadi pemalas adalah cara yang paling indah untuk menjadi gila. Ya, mana ada orang pemalas bisa mewujudkan impiannya? Kalau dia memikirkan impiannya, terus dia tidak melakukan apa-apa, lama-lama dia bisa jadi gila. Mending jadi orang bodoh tapi rajin, daripada jadi orang pintar tapi pemalas. Orang bodoh tapi rajin, setidaknya dia bisa hidup, karena dia rajin. Tapi, orang pintar kalau pemalas, ya dia nggak akan jadi apa-apa. Buya Hamka pernah menulis, salah satu pengkerdilan terkejam dalam hidup adalah membiarkan pikiran yang cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas, yang mendahulukan istirahat sebelum lelah. Harusnya pekerjaan tersebut bisa kamu selesaikan saat itu, tapi karena kamu malas, akhirnya kamu menundanya untuk dilakukan besok. Sehingga besok pekerjaan kamu malah menjadi berlipat. Akibatnya nilai kamu di mata bos dan karyawan yang lain menjadi jelek. Padahal bisa saja kalau kamu menyelesaikan, mungkin promosi jabatan lagi menunggu kamu. Harusnya kuliahmu bisa rampung semester ini. Karena kamu banyak menundanya, akhirnya kamu harus menunggu lagi sampai semester depan. Akibatnya uang orang tuamu yang harusnya bisa dialokasikan terhadap hal yang lain, atau mungkin biaya haji mereka, kebuang lagi karena harus membayar uang semester kamu. Harusnya kamu bisa menjalankan ide bisnis yang sudah kamu rancang, tapi karena kamu menundanya, maka siap-siap aja ide bisnis itu justru dieksekusi oleh orang lain. Menunda bukan cuma bisa membuang uang dan kesempatan, tapi yang lebih parahnya adalah dengan menunda pekerjaan, kamu berarti menunda kesuksesan. Refreshing dengan teman-teman, ngopi, ngobrol, ngalor ngidul, nongkrong di kafe sih boleh-boleh saja, selama semua pekerjaanmu sudah bisa kamu selesaikan. Tapi kalau pekerjaanmu tidak terselesaikan dan kamu lebih memilih nongkrong dan ngopi-ngopi, akibatnya akan tambah parah. Kamu akan makin stres setelah habis nongkrong tersebut. Kalau kamu menunda pekerjaanmu, silakan. Tapi perlu kamu ketahui, kalau banyak sekali temanmu yang lagi bekerja keras untuk bisa mengambil posisimu, bahkan bisa melampaui kamu. Kalau kamu menunda-nunda untuk mengerjakan kuliahmu, silakan. Tapi saat kuliahmu tertunda setahun, akan banyak sekali kesempatan dan lowongan pekerjaan atau peluang bisnis yang tidak bisa kamu ambil karena kamu sibuk masih menyelesaikan kuliahmu. Kalau kamu anggap itu penting, kamu akan menemukan banyak cara untuk melakukannya. Tapi kalau kamu menganggap itu tidak penting, kamu akan menemukan banyak alasan untuk mengerjakannya. Disiplin adalah pembeda mana orang yang cuma ngomong besar dan mana orang yang bekerja besar. Dunia pekerjaan sekarang sangatlah kejam. Perusahaan begitu kompetitif dan mereka sangat membutuhkan orang-orang yang punya profesionalisme yang tinggi sehingga perusahaan mereka bisa bertumbuh. Pada saat kamu dianggap tidak lagi punya kompetensi, maka siap-siap kamu akan dibuang dari perusahaan itu. Dunia bisnis juga tidak kalah menyeramkan. Saat kamu menunda, maka kamu akan kehilangan kepercayaan. Kalau kepercayaan hilang, maka siap-siaplah untuk terjungkal ke bawah, karena pelayanan adalah segalanya. Sebuah bisnis bisa besar kalau pemilik bisnis memiliki kompetensi dan profesionalisme yang baik. Dan ciri-ciri orang yang punya kompetensi dan profesionalisme yang baik adalah mereka yang mampu menyelesaikan pekerjaan mereka sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Biasakanlah untuk tepat waktu, merencanakan tugas berdasarkan prioritas, buatlah deadline target, lakukan tugas sesuai jadwal. Jangan memaksakan diri ketika memang benar-benar kamu sangat lelah. Beranilah menolak yang bukan prioritas dan kurangi hal-hal yang tidak produktif. Dunia tidak peduli dengan kondisi moodmu saat ini. Jangan menunggu mood datang, tapi ciptakanlah moodmu untuk mengerjakan apa yang sudah kamu kerjakan. Jangan malas, karena kamu gak akan jadi apa-apa bila kamu jadi pemalas. Jangan menunda, karena Tuhan tidak suka orang yang menunda-nunda. Menunda hanya akan menciptakan masalah baru. Mungkin sekarang kamu happy karena sudah menundanya, tapi besok pikiranmu akan tambah terbebani dan masalah tidak akan pernah terselesaikan. Jangan menunda, jangan habiskan separuh hidupmu untuk menunggu waktu yang tepat. Karena sangat sering saat kamu sadar, waktu yang tepat itu sudah terlewatkan. Kalau sudah begitu, kamu cuma akan bisa menyesal. Jangan menunda pekerjaanmu, selesaikan sekarang dan jadilah pemenang dalam kehidupan. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak semua orang bisa menerima kondisi kita dan keadaan kita. Memaksa orang lain untuk menyukai kita adalah hal yang sangat tidak mungkin. Kita mau melakukan apapun, pasti akan ada saja orang yang tidak akan suka. Apakah kita harus menjadi seperti yang mereka suka? Itu bukan solusi. Lebih baik dibenci karena menjadi original kita, daripada harus dipuja-puja tapi menjadi copy paste-nya orang lain. Kebanyakan dari kita takut melangkah maju karena takut dengan omongan orang dan takut akan dibenci. Padahal kita tidak perlu khawatir ketika orang membenci kita. Mereka tidak punya alasan yang logis untuk membenci kita. Sama aja orang yang menyukai kita, mereka juga tidak butuh alasan. Ali bin Abi Thalib berkata bahwa jangan menjelaskan dirimu kepada siapapun, karena orang yang menyukaimu tidak membutuhkan itu, dan orang yang membencimu tidak akan percaya dengan hal itu. Memang, hal tersulit dalam hidup adalah tuntutan untuk bisa menyenangkan semua orang. Saat orang lain membenci atau tidak menyukai salah satu dari sikap kita, ingat, mereka sedang menuntut kita untuk bisa menjadi apa yang seperti mereka inginkan. Buat apa bersedih? Justru saatnya kita untuk menjadi diri sendiri. Beranilah untuk berkata tidak, dan jangan takut untuk menolak apapun yang tidak ingin kamu kerjakan. Karena kalaupun kamu melakukan atau tidak melakukan, orang yang membencimu tetap akan selalu membencimu. Kita selalu berusaha untuk menyeimbangkan keadaan dengan selalu bersikap mengalah dan gak enakan kepada orang lain. Alasan kita selalu adalah kita malas untuk berdebat dan bikin keributan. Dan kita selalu merasa semua masalah orang lain lebih penting daripada masalah kita. Mungkin sekali dua kali gak apa-apa kita melakukan itu. Tapi kalau sudah berkali-kali, sebagai manusia biasa, lama-lama pasti gak akan tahan juga. Karena kita akan merasa bahwa kitalah yang paling berkorban. Kawan, stoplah untuk menjadi solusi bagi semua masalah orang lain. Masalah kita juga banyak dan menuntut kita untuk menyelesaikannya. Beban seisi bumi ini bukan tanggungan kita. Beban semua orang bukan tanggung jawab kita. Menjadi populer dan disukai semua orang akan membuat kita memiliki tuntutan harus melakukan apapun yang orang lain inginkan secara terus-menerus. Tetapi, menjadi tidak populer adalah pilihan yang bijak. Karena itu akan membuat kita bisa lebih peka terhadap diri sendiri. Dibenci hanya karena kita ingin menjadi diri sendiri atau melakukan apapun untuk maju, bukan hal yang buruk. Justru itu akan menjadi inspirasi bagi orang lain. Inspirasi bahwa kamu lebih takut tidak punya masa depan daripada hanya takut dibenci oleh orang lain. Gunakan waktu kita dengan bijak. Daripada memikirkan orang-orang yang membencimu, lebih baik pergunakan energimu untuk membuat orang lain bahagia dengan caramu. Sebaik apapun dirimu, pasti akan selalu ada orang-orang yang membencimu tanpa alasan yang jelas. Hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah sebelum kita menyenangkan orang lain, kita dulu yang harus dibikin senang. Karena jika kita memaksa untuk memberi kesenangan kepada orang, ibarat kesenangan yang kita kasih ke orang lain itu seperti cek kosong. Kalau kita mau memberi uang ke orang lain, kita dulu yang harus punya uang. Jangan marah atau malah balik membenci. Ketika kita marah karena dibenci, apa bedanya kita dengan mereka? Selalu tersenyum dan tunjukkan bahwa kamu bahagia dan tidak terpengaruh dengan sikap mereka. Jangan luapkan kekesalan dan caci maki di media sosial saat ada yang nyinyir atau membenci kita. Karena kalau kita balik untuk membenci, sama aja itu menurunkan derajat kita. Biarkan pahala kita tambah dengan kebencian orang lain. Jangan kurangi pahala tersebut dengan balik membenci mereka. Kawan, dunia ini tidak ada yang sempurna. Sebaik apapun kita, pasti selalu ada yang tidak menyukai kita. Jangan jadikan itu sebagai halangan untuk kamu terus bergerak maju. Tetaplah bahagia dan tersenyum, dan biarkan dunia yang akan membalas senyuman kamu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.